Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV anak bangsa. Kita semua dari dulu merindukan kepastian hukum dan tegaknya hukum. Tapi kepastian dan tegaknya hukum itu dapat terjadi manakala hukum yang sudah ditetapkan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga akhirnya saling menegasikan. Itu akan merepotkan di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Menjadi berlarut-larut, menjadi bertele-tele, akhirnya menjadi lingkaran setan. Nah, upaya pemerintahan Jokowi saat ini adalah melakukan rekonsiliasi, harmonisasi semua hukum yang bertentangan, aturan-aturan yang ada. Itulah semangat dari Omnibus Law. Dan yang saat ini sedang ramai menjadi perbincangan dan juga kontroversi adalah Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan bagaimana membuka lapangan kerja baru bagi mereka-mereka calon buruh. Nah, rupanya ini mengundang juga banyak reaksi gara-gara ada aksi. Aksi dari mana? Aksi dari sementara pemerintahan daerah, gubernur, bupati yang melakukan semacam pembangkangan terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat DPR maupun pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Ada beberapa pemerintah daerah yang kabarnya menolak undang-undang Cipta Kerja ini. Yang bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri. Kita akan berbincang-bincang soal ini, apa latar belakangnya dan apa implikasi sosial politiknya. Mas Rudi S. Kamri, ada beberapa kepala daerah nih katanya yang bangkang ini. Piye iki? Ini ujian yang sangat berat buat Presiden Jokowi ya. Yang pertama tentang pandemi corona belum selesai, kemudian diikuti dengan pandemi krisis ekonomi yang belum juga tuntas gitu ya. Kemudian ditambah dengan niat baik dari Presiden untuk memberikan karya cipta untuk bangsa ini, harmonisasi peraturan undang-undang dalam bentuk Omnibus Law, khususnya yang di klaster undang-undang Cipta Kerja ini mendapatkan perlawanan dari anak buah Presiden ya. Ini bagi saya ini pembangkangan sipil ini, Mas. Anak buah Presiden. Ya, karena secara undang-undang, undang-undang kepala daerah itu gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ya. Makanya mulai era Pak Jokowi ini pelantikan gubernur yang dulu biasanya diwakilkan kepada Menteri Dalam Negeri di DPRD setempat, oleh Pak Jokowi diambil alih, dilantik di Istana Merdeka. Itu simbol yang jelas. Simbol yang jelas bahwa yang melantik adalah Presiden dan karena itu adalah mereka harus tunduk dan taat patuh pada Presiden. Itu adalah hukum konstitusi kita. Dan di Undang-Undang Kepala Daerah ini sudah jelas disebutkan begitu. Ya. Meskipun para gubernur, bupati, wali kota ini adalah dipilih oleh rakyat karena konsekuensi dari Undang-Undang Pemilihan Umum ya, tapi tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa mengenyampingkan Undang-Undang tentang Kepala Daerah. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ini para gubernur ini kalau saya melihat ada beberapa perspektif nih Mas. Yang pertama, mereka seolah-olah menjadi manusia bodoh. Ya, tidak mau mempelajari secara detail tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan konsekuensi-konsekuensi apa yang timbul akibat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Padahal itu kalau kita melihat sangat positif luar biasa, secara komprehensif. Ya. Yang kedua, saya melihat para gubernur ini, terutama gubernur ya Mas ya, ada gubernur Kalimantan Barat, Jawa Barat, kemudian Jakarta juga sudah ada di sana, kemudian Sumatera Barat gitu ya, kemudian Jawa Timur juga ada begitu. Ini seperti nyalinya itu seperti ayam sayur gitu ya. Dia digertak oleh sekelompok buruh gitu ya. Padahal kita tahu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada sebiji jarah pun buruh yang dirugikan. Yang dirugikan adalah serikat pekerja ini. Tokohnya ini, bukan serikat pekerjanya. Serikat pekerjanya. Karena apa? Peran mereka direduksi dengan adanya
Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan ini sebetulnya bagi buruh dan bagi para pengusaha ini luar biasa menyenangkan karena biasanya para serikat pekerja ini itu mengganggu, ya, mengganggu dan mereka selalu ingin memaksa kondisi hubungan kerja antar karyawan atau pekerja buruh dengan perusahaan. Walaupun jargonnya ingin melindungi gitu ya. Nah, ini hanya jargon hanya debat atas kertas. Mereka ini kan sudah cukup kaya raya dari pungutan anggota buruh ini. Coba lihat nih, salah satu pemimpin Federasi Buruh, rumahnya sudah kayak istana, gitu. Mobilnya udah mobil mewah. Bagaimana dia tidak malu mengatakan bahwa dia wakil buruh gitu. Dia sudah jadi kapitalis banget gitu kan. Ya, sekarang mereka berteriak-teriak karena kepentingannya terganggu. Nah, ini perspektif kedua tentang kecilnya nyali para kepala daerah. Ya. Yang pertama tadi tentang pembangkangan sipil, ya, karena mereka berani melawan undang-undang. Yang kedua tentang kecilnya nyali. Yang ketiga ini penting. Apa itu, Mas? Bahwa kepala daerah ini melihat bahwa Presiden Joko Widodo ini kan hanya selesai sampai tahun 2024 dan tidak akan maju lagi karena konsekuensi undang-undang, gitu kan ya. Makanya mereka sekarang ini bermain politik sendiri, mempunyai agenda politik sendiri. Nah, ini sponsornya siapa? Pertama adalah kepentingan pribadi mereka sendiri untuk maju. Yang kedua, mereka juga mengambil hati dari partai-partai, disponsori oleh partai, didukung oleh partai, ditekan oleh partai, dan mereka mengambil hati rakyat. Nah, ini kita harus jangan terkecoh ini. Ya. Ini pragmatisme politik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Mas. Nah, kalau kita meneliti satu persatu di pasal Undang-Undang Cipta Kerja ini, banyak kewenangan-kewenangan kepala daerah, terutama gubernur itu dipangkas oleh presiden. Soal lisensi-lisensi ya. Banyak yang dipangkas. Kenapa? Ini yang menyebabkan ini rente ekonomi itu jadi panjang, gitu ya. Mereka jadi koruptif dan itu dikeluhkan oleh para pengusaha, bukan oleh investor asing saja, tapi oleh pengusaha lokal. Karena mereka ini benar-benar ini nih dimanjakan dengan silang sengkarut peraturan yang acak kadut ini kan. Katakanlah begini, satu pengusaha investor dia mau berinvestasi ke satu daerah, mendapatkan izin bersih dari BKPM, ini nggak menjamin bisa langsung ini. Persis. Karena apa? Harus ada pintu-pintu di tingkat 1, tingkat 2, dan ini yang dipangkas oleh presiden. Dan supaya itu apa? Kepentingan terganggu. Mereka terganggu. Kenapa? Birokrasi ini kan ujungnya apa, Mas? Duit. Nah, ini yang harusnya dikritisi dan kita harus melawan ya. Kita memberikan penyadaran ke publik bahwa para gubernur ini bukan membantu rakyat, bukan sedang membela rakyat atau menyerap aspirasi buruh atau apa. Mereka sedang menyelamatkan diri sendiri, ya, mencari popularitas diri, gitu ya. Untuk kepentingan siapa? Kepentingannya bersangkutan. Ini harus dikritisi ini. Di samping itu memang saya gini Mas Andri ya. Yang poin pertama tadi tentang pembangkangan ya. Ini harusnya pemerintah pusat ya keras dalam hal ini Menteri Dalam Negeri ya. Karena tangan atau alat atau tools dari presiden untuk menertibkan para kepala daerah ini adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau Menteri Dalam Negerinya mohon maaf nih dalam tanda kutip memble, ya akan dikadalin terus nih. Sebagai contoh nih, kalau kita membaca surat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat kepada Presiden, ya tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan mendorong Presiden untuk menerbitkan Perpu, gitu ya. Kalimantan juga begitu ya. Kalimantan juga begitu, Jawa Timur juga rencana begitu. Yang ditulis Ridwan Kamil apa? Tidak ada tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi aneh gitu loh. Suatu hal yang aneh. Ini dari segi sistem administrasi ketatanegaraan salah ini. Ya. Ini karena ini sipil yang kebablasan ini, otonomi yang kebablasan. Ini tidak terjadi dalam militer. Karena kepanikan juga, ciut nyalinya, akhirnya buru-buru bikin salah kaprah. Yang tadi empat pertimbangan tadi. Jadi inilah yang terjadi. Kita harus kritisi itu ya. Jangan dianggap seorang Ridwan Kamil, seorang Anies Baswedan, seorang Irwan Prayitno gitu ya. Terus yang di Kalimantan itu siapa itu? Jadi harus jangan dikatakan mereka pahlawan. Mereka ini ada pecundang. Pecundang yang mengkhianati demokrasi. Ini bahaya. Demokrasi itu bukan tanpa batas loh Mas. Ada aturan-aturannya.
Gitu. Ya. Ya, esensi demokrasi sendiri kan untuk rakyat. Ini bukan untuk rakyat, ini untuk egosentrisme mereka sendiri. Kalau demokrasi tanpa batas, tidak ada aturan, anarki. Ya. Mereka sama aja dengan kelompok anarko, sama saja. Ini Cuma anarko- mereka lebih elit. dibiayai oleh negara gitu ya. Mereka pakai PIN kepala daerah, ini bahaya ini. Iya, 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 iya. Harus kita kritisi, jangan sampai menjadi presiden kedepannya seperti itu. Iya, iya. Ini kalau terjadi ya, kalau presiden lembek, kalau menteri dalam negeri lembek, itu akan jadi presiden, Mas. Iya. Dan saya berharap ini, ya presiden kuat, tegas, ya, keras gitu. Ini Pak Tito ini harus dibangunkan ini ya. Saya dulu melihat Pak Tito sebagai Kapolri luar biasa tegas ini. Ini sebagai menteri dalam negeri belum keluar taringnya ini Pak Tito ini. Jadi kita harus pancing beliau untuk harus keluar menegakkan aturan, melindungi kewibawaan presiden. Itu yang paling penting. Mungkin satu hal perspektif lain nih Mas Rudi ya, yang saya juga coba dengar, justru situasi sekarang ini justru memunculkan siapa-siapa sih sebetulnya yang punya kepentingan-kepentingan sempit itu. Dengan sendirinya mereka terpancing dan keluar. Ini seperti strategi dulu orang mengatakan Pak Jokowi bilang, bakar semaknya, nah ini keluar nih ular-ularnya nih. Siapa-siapa sih yang selama ini menentang? Gitu. Mudah-mudahan rakyat melihat begitu ya. Saya tidak membanding-bandingkan. Saya juga belum mencalonkan siapa-siapa ya. Iya, iya. Kalau tidak ada calon yang baik, dan saya akan maju jadi presiden. Jadi sebagai contoh nih, bagaimana perlakuan seorang gubernur ya Jawa Barat dengan Jawa Tengah gitu ya. Iya. Bagaimana seorang gubernur Jawa Barat gitu ya, begitu akomodatif terhadap kelompok ini. Sama Jakarta juga begitu. Kelompok apa namanya? Kelompok Pendemo itu. pendemo ini. Dan anarko. Kemudian seperti biasa, ya, kelompok siapa namanya? Gubernur Jakarta ini. Begitu kan pencitraan kan. Jadi datang sudah malam itu kayak Pahlawan kesiangan. pahlawan kemalaman gitu. Ya, jadi ini kan norak itu dengan bahasa santun malah menunjukkan empati pada kaum anarkis. Yang merusak itu katanya haltenya biar kami yang ganti aja. Ini kan aneh ini. Iya. Cara Nanti pikirnya. kalau saya katakan dia senting, saya dianggap salah. Iya, iya. Nah, dianggap penghina gitu ya. Makanya saya tidak berani mengatakan dia senting gitu loh. Saya tidak mengatakan dia senting loh ya. Enggak. Cuma aneh aja gitu. Iya, iya, Oke, iya. itu satu. Yang kedua, Mas. Kita melihat ya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ya. Saya tidak memuji dia, cuma saya melihat perlakuannya di media sosial yang viral itu. Bagaimana dia datang ke apa namanya? Yang tertangkap itu anak-anak. tertangkap itu kemudian mencari tahu apa penyebabnya dan sebagainya. Dia tidak tunduk loh. Tidak tunduk dengan tuntutan mereka. Ada wibawanya ya. Tangkap. Gitu. Satu lagi, Ibu Risma. Marah dia. Iya. Oke. Karena kotanya yang dibangun oleh dia dirusak oleh Para perusuh-perusuh itu. Kalau mungkin Pak Anies nggak marah. Karena yang bangun bukan dia. Oh, iya. Itu, jadi ya dibangun, dihancurin aja. Apa yang dia bangun? Nggak tahu lah. Apa? Jadi Monumen bambu. Bambunya udah rusak sendiri Mas. Nggak nah, perlu ini dirusak. sebetulnya begini Mas, saya agak jengah ini. Iya, Kenapa iya, saya agak suara saya meninggi? Karena sistem ketatanegaraan ini jangan diacak kadut seperti ini. Iya, iya. Ini akan menjadi presiden buruk ke depannya, gitu ya. Ini negara mau dibawa kemana ini? Iya, betul. Semuanya main politik, tidak ada ketaatan terhadap atasan, gitu. Sistem hierarkinya rusak, porak-poranda, gitu ya. Nah, sekarang ini saatnya momentum yang paling tepat, gitu ya. Pak Jokowi untuk bertindak tegas. Sudahlah Pak, jangan main catur. Sudah. Jadi orang, oh Pak Jokowi main catur. Enggak, tegas Pak. Iya. Ya, Mendagri harus tegas. Ya, beri sanksi terbuka. Iya. Ya. Itu yang penting Mas, supaya apa? Ada pembelajaran. Iya. Ada deterrent effect buat kepala daerah gitu loh. Kalau dibiarkan dengan kesantunan Pak Jokowi ala Jawa begitu ya. Jadi mereka juga akan kebablasan. Mereka terus Mas, mereka akan bermain pencitraan di media sosial, media massa gitu ya. Iya. Dengan gaya ala-ala Ridwan Kamil lah gitu Iya, ya. iya, iya. Yang lenjeh-lenjeh begitu. Ini nggak mendidik rakyat gitu loh ya. Iya, amat disayangkan sahabat Indonesia. Birokrasi dan disiplin birokrasi mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai ke seluruh jajarannya, COG-nya kan kompak dan terkoordinir, terorkestrasi dengan baik supaya nggak false. Sekarang ini beberapa daerah ini main musiknya false nih Pak. Karena apa namanya punya agenda-agenda tersembunyi tadi yang 4 poin yang disampaikan oleh Mas Rudi Eskamri. Jadi kita sangat berharap justru dalam situasi yang mungkin sudah pecah bisulnya ini betul-betul langsung dipencet keluar nanahnya dan betul-betul dibersihkan. Mas, maaf nih. Ini kita bicara mudah-mudahan Pak Jokowi tuntas selamat sampai tujuan tahun 2024 gitu ya. Setelah itu lihat silang sengkarut orang sipil ini. Saya kok merindukan
sosok yang lebih tegas gitu loh ya. Ya, asal jangan jenderal yang itu gitu ya. Iya. Jenderal yang lain lah gitu ya. Bu Risma tegas tuh. Bu Risma tegas tapi Berani beliau marah. nggak cukup marah-marah, perlu ketegasan. Saya jujur ya, kenapa kok saya merindukan militer? Asal bukan yang marah-marah di Taman Makam Pahlawan itu aja, gitu ya. Yang lebih muda lah, gitu ya. Yang 50-an nggak sampai itu masih banyak kok. Supaya apa? Ada pembelajaran. Dulu kita pernah punya presiden, tapi nggak ada keputusan apa-apa. Nah, Yang tentara tuh. karena dia menerapkan zero enemy. Oh, Nggak mau menciptakan lawan. Jadi semua orang dirangkul, termasuk orang-orang yang membawa ideologi khilafah dirangkul dalam pemerintahan, akhirnya bubar jalan kan. Dan sekarang konon katanya jadi tukang sate, kipas-kipas. Nah, ini yang bahaya. Mudah-mudahan ya. Ini kan hanya isu, Mas ya. ya isu ya. Ya, jadi artinya bisa juga benar gitu ya, bisa juga tidak salah. Tidak salah. Jadi ya kita lihat aja lah. Ya, kita tidak boleh menuduh orang lah. Ini suzon namanya. Ya, sahabat Indonesia, kita memang merindukan pemimpin yang tegas di masa krisis ini supaya bisa cepat menyelesaikan persoalan-persoalan ini, karena rakyat jangan sampai dibingungkan dari diombang-kambing oleh hoax, karena intensinya memang hoax itu adalah pembohongan dengan tujuan jahat. Jadi sampai orang tega untuk memalsukan draft dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ini gini loh Mas, untuk bikin pamflet katanya. Seperti karya ini gambarnya. Mudah-mudahan partai yang bersangkutan bisa mengklarifikasi. Ada foto mobil ya dengan logo partai tertentu mengangkut kaum anarko, gitu? Logonya jelas itu Mas. Ya. Jelas gambar apa? Mercy dong. Oh, Mercy. Logo Mercy warna biru dong. Jadi ini kan harus diklarifikasi ya. Apakah benar itu adalah resmi atau pembangkangan anak buahnya di bawah? Iya toh? Betul. Karena apa yang terjadi? Betul Jadi juga. viral. Gitu. Jangan menjadi presiden bahwa ini partai bermain ini. Ya, ada lagi kelompok kemarin, ada ibu-ibu dengan pakai pakaian muslim yang sangat santun dan sebagainya dengan logo partai tertentu memberikan makanan pada kaum anarki. Jadi akhirnya, ini dari partai ini nih. Ya, ini jadi inilah hal-hal seperti ini. Banyak orang memanfaatkan situasi. Ya, situasi keruh ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok dan banyak yang jadi tukang kipas gitu loh, Mas. Jadi memanas-manasi semua pihak, semua orang dipanas-panasi. Bayangin, ada orang yang tokoh besar ini, saya menyebut namanya gitu ya. Jadi begitu malah mengkhawatirkan keselamatan para perusuh-perusuh ini. Bayangin, perusuh itu menjarah kantor ISDM kemarin. Kemudian membakar halte, membakar gedung film yang di Senen itu Mas. Itu gedung legendaris Mas. Saya pertama kali ngajak pacar saya ke sana itu tahun 80-an itu. Yang nomor berapa? Pertama aja udah pakai nomor. Yang pertama pakai nomor. Jadi ini fasilitas umum banyak yang dirusak. Sayang banget. Jadi bagaimana, mengapa seorang tokoh besar gitu ya, ada lagi tokoh agama ya. Ada tokoh agama, saya heran juga. Ini kan harusnya seorang agamawan itu kan seorang menjadi negarawan gitu kan. Menjadi penyejuk. Nah, ini kayak omongannya kayak emak-emak merepet gitu kan ya. Jadi mungkin nggak dapat uang belanja Mas. Nah, ini kok kayak nggak, beliau ini belajar nggak sih? Mana yang dirugikan tuh mana gitu loh. Ya. Dan mahasiswa juga, ya Allah. Ini karena disusupi oleh partai tertentu, ya. Ini jadi mereka ngawur. Padahal tahu nggak? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini berjalan dengan baik, loh, ini menguntungkan mahasiswa loh, yang lagi kuliah sekarang loh. Iya dong. Mereka pada saat mereka lulus, itu peluang kerjanya terbuka lebar. Dan tidak ada lagi silang sengkarut. Jadi kenapa ini nggak dimaknai seperti itu? Kenapa semua orang itu kan saling tumpang tindih menunggangi gitu loh. Jadi sekarang ini mereka itu kayak kuda-kuda poni gitu ya. Jadi menyediakan diri untuk ditunggangi. Iya kan? Iya, sahabat Indonesia, ini situasi yang menggelikan tapi juga konyol. Akhirnya kita sangat prihatin dan kecewa dengan beberapa tokoh-tokoh yang kita anggap dulu bisa memberikan pencerahan dan arahan-arahan yang baik ya. Sahabat Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja atau inisiatif Omnibus Law yang lebih besar, itu adalah satu inisiatif yang baik yang sebetulnya sudah kita rindukan sama-sama, yaitu demi harmonisasi aturan-aturan hukum supaya dalam proses penegakan hukum itu tidak terbentur aturan itu sama yang lain. Nah, gini Mas. Gitu.
tidak ada yang sempurna di dunia ini, Iya. ya. Itu dia. Kalau memang ya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada yang kurang pas gitu ya, ada mekanismenya. Iya. Ada dua yang saya ceritakan. Mereka bisa minta kepada DPR untuk istilahnya mereview ulang. Iya. Ada. Iya. Kalaupun tidak puas juga, ada uji materi di MK. Ya. Ya kan? Bisa dilakukan. Nggak perlu anarkis. Nah, ini kan harusnya ini semua mekanisme ini kan sudah ada tersedia. Iya, iya. Jalannya sudah dilapangkan oleh undang-undang. Kenapa nggak dipakai jalan yang itu? Kenapa harus anarki itu? Iya. Bagian mas, tolong kemarin saya lihat ya di Jakarta ini, sorry, di Jakarta yang rusuh mungkin hanya sekitar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 lah. Bandingkan dengan berapa juta penduduk Jakarta. Artinya secara persentase yang dirugikan lebih banyak kan? Iya. Orang-orang jadi nggak berani keluar malam, ya. Semua jalan ditutup karena ada demo, dirugikan. Saya jalan kaki. Nah, itu dia. Ini hal seperti ini harusnya mereka sadar. Gitu. Ya. Yang diperjuangkan itu apa dan siapa, gitu. Ya. Ini yang penting. Ya, sahabat Indonesia, kita memang mesti lebih kritis. Kalau satu inisiatif dari pemerintahan itu bagus, seperti Omnibus Law itu adalah inisiatif yang bagus. Memang tidak sempurna seperti disampaikan oleh Mas Rudi Askamri barusan, dan itu ada mekanisme untuk review atau minta untuk diperbaiki. Tetapi bukan dengan cara-cara anarki dan kemudian membuat kerusuhan di sana-sini, sehingga menghambat semuanya. Jadi saya kira ini juga perlu kedewasaan dari semua pihak, terutama yang kita harapkan adalah para pemimpin. Jangan menjadi oportunis dan pragmatis, bukannya membela kepentingan rakyat sesungguhnya, tapi membela egosentrik dan malah berpihak kepada perusuh-perusuh itu yang bukan membela kepentingan rakyat banyak dan masa depan Indonesia itu sendiri. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Indonesia maju.